Hilangnya Lamek Taplo membuat dua kelompok pecah, ada sebagian yang ingin bergabung ke Kodap Yahukimo dan ada yang ingin bertahan di Kiwirok. Namun, persoalan di Kiwirok tak sederhana, mereka sudah terdesak oleh patroli 3 kompol Elite Rider Infanter dan pasukan swasembada. Kondisi ini diperberat dengan klaim sepihak dari Kopral 1 Egyanus Kobak yang menjadi pemimpin di Kiwirok bahkan sudah siap berperang. Namun, kelompok lainnya justru menganggap Wakil Panglima Kodap Pegunungan Bintang Kolonel Denius Wonda layak memimpin OPM Kiwirok. Konflik kepentingan dan perebutan tampuk pimpinan itu membuat OPM di Pegubin makin terpuruk. Sebi Sambom mengatakan, kematian Lamek Taplo tak perlu dikhawatirkan karena akan muncul kader-kader terbaik. Seorang komandan tewas, akan muncul figur lain yang mengklaim posisi itu untuk menjaga moral kelompok dan menunjukkan eksistensi, jelasnya. Perpecahan itu disampaikan oleh PDT Markus Wanimbo dengan tegas mengecam tindakan brutal tersebut. Kalau mereka benar memperjuangkan rakyat Papua, seharusnya tidak saling membunuh. Ini bukti nyata bahwa OPM telah kehilangan arah perjuangan dan kini dikuasai oleh kebencian serta kepentingan pribadi, ujar PDT Wanimbo saat dihubungi Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Operasi senyap lanjutan dilakukan pasukan hantu TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Operas Komando Habema yang dipimpin Mayor Jenderal Laki Avianto. Kali ini bukan melakukan operasi tempur, tetapi non-tempur, patroli dan anangsana ke kampung-kampung terdekat di Intan Jaya. Namun, kedatangan pasukan gabungan terdiri dari Kopassus, infanteri, intelijen hingga sniper ini membuat ciut nyali 4 jenderal pemimpin OPM. Mereka pun menuduh TNI sudah melakukan operasi darat dan membuat resah penduduk bahkan menduduki kantor distrik perbatasan Paniai Intan Jaya. Jubir OPM Sebi Sambom pun curhat ke dunia internasional dan meminta bantuan PPB karena dia menuding TNI mengintimidasi warga dan pejabat setempat. Operasi berlangsung selama 2 hari di Engganengga, kemudian ke kampung-kampung di distrik Wandai, ujarnya Sebi. Sebi menyampaikan tudingan ini bersama Jenderal Goliat Tabuni Panglima Tinggi OPM, Wakil Panglima Letjen Leki Sedek Awom, Kepala Staf Umum Maijen Trianus Sato, Maijen Lekagak Telenggen, Komandan Operasi. Namun fakta di lapangan, TNI menilai OPM sudah melakukan propaganda dan menyebar fitnah dengan tuduhan tak berdasar. Pangkoops Habema, Maijen Laki Avianto mengatakan pihaknya melakukan penindakan tegas terhadap OPM dan bertanggung jawab mengamankan wilayah Intan Jaya. Beberapa pasukan Habema seperti dari Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 Jaya Sakti misalnya berada pos TK Bilai di Intan Jaya untuk bersilaturahmi dengan warga dan memberikan bantuan. Kapten Indrustam Yadi, Komandan Pos TK Bilai, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas Yonif 113 JS dalam mempererat hubungan emosional dengan warga. Adapun personel dari Titik Kuat Silatuga dan TK Mambakotis Satgas Yonif 500 Sikatan berjalan menembus jalan berbatu dan lereng curam demi menjangkau warga yang tinggal jauh dari fasilitas. Infiltrasi yang dilakukan Yonif 400 ini membuat sisa pasukan Sahal Hubusa dan Julius Wenda sepeninggal Egyanus yang dinonaktifkan TPNPB dibuat tak berdaya. Baku tembak mencekam sempat terjadi lereng pegunungan Yahukimo hingga dipukul mundur. Usai perebutan pertahanan di jalur pegunungan itu, terjadi suasana haru di balik sunyinya lereng Yigi, Nduga. Kehangatan justru terasa kuat saat prajurit Satgas Yonif 400 berkunjung. Para prajurit yang dikenal jago tembak dan menjadi hantu dalam pertempuran jarak dekat itu sangat hangat dan dekat kepada masyarakat. Berbagi cerita dan semangat dalam komunikasi sosial dan pembinaan cinta tanah air, Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Melalui dialog yang terbuka, Satgas Banteng Riders mengajak masyarakat menumbuhkan semangat persatuan. Komsos ini bukan sekadar pertemuan, tapi jembatan hati antara TNI dan rakyat, ujar dan Poshigi, Letuin Aldosan, di sela kegiatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, juga berjalan bersama mereka, mendengar, memahami, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena dari kampung kecil seperti Yigi ini, semangat keindonesiaan terus tumbuh, katanya. Warga yang hadir pun antusias.
Di akhir kegiatan, suasana akrab terlihat ketika anak-anak berlarian di sekitar prajurit tertawa gembira seperti bertemu keluarga lama. Salah satu tokoh masyarakat, Bapak Julianus Murib, tampak terharu. Kami senang TNI sering datang ke sini, berbicara dengan kami, dan mengajak kami menjaga kampung. Mereka bukan hanya penjaga keamanan, tapi saudara bagi kami. Dengan kegiatan seperti ini, kami merasa didengar dan diperhatikan, tuturnya dengan nada haru. Panglima Komando Operasi TNI Habema, Majen TNI Laki Avianto, memberikan apresiasi terhadap langkah humanis prajurit Banteng Riders tersebut. Pendekatan yang paling kuat di Papua bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan hati. Saat TNI mendengarkan rakyatnya, disitulah rasa aman dan damai tumbuh dengan sendirinya, tegasnya. Apa yang dilakukan Satgas Yonif 400 Banteng Riders di Yigi adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Di tanah yang subur ini, mereka menanam bukan hanya pohon keamanan, tetapi juga akar-akar kepercayaan dan cinta kepada